Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis, NIM 856612962. Di sini dari Universitas Terbuka Depok Jari Kisam Tinggi. Di sini saya ingin mempraktekkan tugas praktikum IPA, yaitu tentang gaya. Yang pertama ada gaya listrik statistik, yang kedua ada gaya magnet, yang ketiga ada gaya gesek, terus ada gaya pegas, gaya berat, dan juga perpaduan gaya selamanya. Oke, alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada sisir, yang kedua saya menggunakan kertas, serpihan kertas, terus yang ketiga langkah percobaan. Langkah pertama, saya akan menyisir rambut beberapa kali agar sisir menjadi bermuatan listrik statis. Kemudian saya dekatkan sisir ke potongan kertas kecil. Perhatikan potongan kertas tertarik ke arah sisir. Sisir menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi positif. Ketika sisir yang bermuatan negatif didekatkan ke potongan kertas netral, muatan di kertas berpindah sedikit sehingga bagian yang bermuatan positif tertarik ke sisir. Inilah yang disebut gaya listrik statis, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara benda-benda yang bermuatan listrik. Oke, kita lanjut ke gaya selanjutnya, yaitu gaya magnet. Di sini saya sudah menyiapkan magnet. Terus di sini saya juga menyiapkan benang. Ada juga uang logam. Terus saya juga menyiapkan seng. Yang ketiga yaitu ada kapas, tisu. Terus yang ada juga jarum. Yang terakhir saya sudah menyiapkan kertas. Selamat. Oke, langkah pertama saya akan mendekatkan magnet ke jarum. Jarum tertarik oleh magnet. Yang kedua, saya akan mendekatkan magnet ke uang logam. Ternyata uang logam juga tertarik oleh magnet. Terus percobaan yang ketiga, saya juga akan mendekatkan magnet ke seng. Ternyata seng juga tertarik oleh magnet. Kemudian saya juga akan mendekatkan magnet ke tisu. Ternyata tisu tidak tertarik oleh magnet. Oke, selanjutnya saya akan mencoba ke benang. Oke, ternyata benang juga tidak tertarik oleh magnet. Oke, untuk yang terakhir saya juga akan mendekatkan magnet ke kertas. Ternyata kertas juga tidak tertarik oleh magnet. Oke, dari hasil pengamatan benda yang dapat ditarik magnet adalah jarum, uang logam, dan seng. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah tisu, benang, dan juga kertas. Oke, baiklah, kesimpulannya, gaya magnet hanya dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu, seperti besi, baja, dan juga seng. Sedangkan benda non-logam seperti kertas, benang, dan tisu tidak dapat ditarik oleh magnet. Selain itu, gaya magnet juga dapat bekerja tanpa harus menyentuh langsung benda yang ditariknya. Oke, baiklah, demikian hasil percobaan saya tentang gaya magnet. Dari percobaan ini kita jadi tahu bahwa tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, baiklah, kita lanjut ke praktek yang ketiga, yaitu gaya gesek. Bahan yang akan saya gunakan, yang pertama saya menggunakan penghapus, yang kedua saya akan menggunakan papan tulis, yang ketiga saya akan menggunakan pupur My Baby. Selamat menyaksikan.
Langkah pertama, saya akan menggerakkan penghapus di atas papan tulis tanpa pupur My Baby. Kita bisa lihat penghapus terasa lebih berat saat digerakkan. Hal ini karena permukaan papan tulis dan penghapus saling bergesekan kuat sehingga gaya geseknya besar. Akibatnya, penghapus tidak bisa meluncur jauh dan lebih cepat berhenti. Langkah kedua, dengan pupur My Baby. Selanjutnya saya taburkan sedikit pupur My Baby di permukaan papan tulis. Sekarang saya gerakan lagi penghapusnya. Kita bisa lihat bahwa penghapus lebih mudah digerakkan dan meluncur lebih jauh. Itu terjadi karena pupur My Baby membuat permukaan papan tulis menjadi licin sehingga gaya gesek menjadi lebih kecil. Dari kesimpulan percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tanpa pupur gaya gesek besar karena permukaannya kasar. Dengan pupur gaya gesek berkurang karena permukaannya licin. Jadi, pupur My Baby dapat mengurangi gaya gesek antara penghapus dan papan tulis. Semakin licin permukaannya, semakin kecil gaya geseknya. Oke, baiklah, di sini saya akan mempraktekkan yang selanjutnya itu tugas keempat, yaitu gaya pegas. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang gaya pegas dengan menggunakan ketapel. Gaya pegas adalah gaya yang muncul ketika benda elastis seperti karet ditarik atau ditekan dan bisa kembali ke bentuk semula setelah dilepaskan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu karet, kayu, plastik, dan juga batu kecil. Pertama, saya membuat ketapel dari kayu lalu memasang karet plastik sebagai tempat batu. Kedua, saya meletakkan batu kecil di bagian tengah karet. Ketiga, saya menarik karet ke belakang, kemudian saya lepaskan. Batu terlempar ke depan karena adanya gaya pegas dari karet. Baiklah, dari percobaan ini terlihat bahwa semakin besar tarikan karet, semakin jauh batu terlempar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar regangan karet, semakin besar pula gaya pegas yang dihasilkan. Baiklah, kesimpulan dari praktikum ini yaitu gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis saat mengalami tarikan atau tekanan. Pada ketapel, gaya pegas dari karet inilah yang membuat batu bisa meluncur ke depan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan tugas praktikum IPA yaitu gaya berat. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan karet. Yang kedua saya juga menggunakan beban seberat 50 gram. Yang kedua saya menggunakan beban berat banyak 100 gram, 150 gram. Dan yang ketiga saya menggunakan beban 200 gram. Ya, saya menggunakan beban seberat 500 gram. Terus yang di sini saya juga menggunakan mistar. Di sini saya tidak mempunyai statif, tapi saya membuat dengan alat sendiri alternatif seperti saya membuat dari kayu. Baiklah, cara kerjanya yang pertama, ambillah seutas karet gelang, kita ikatkan pada statif ini. Kita ikatkan, lalu kita ukur pakai penggaris. Mula-mula sekitar 8 cm. Baiklah, selanjutnya kita gantungkan beban seberat 50 gram. Lalu kita ukur pakai penggaris. Bebannya seberat 50 gram. Oke, pada berat beban 50 gram, kita ukur pakai penggaris. 15 cm. Kita tambah lagi beban seberat 100 gram. Lalu kita ukur pakai penggaris. Panjangnya menjadi 19 cm. Kemudian kita tambah lagi beban
seberat 150 gram. Oke, yaitu panjang karet menjadi 23 cm. Oke, kemudian kita tambah lagi beban seberat 200 gram. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Panjang karet yaitu 25 cm. Oke, kemudian yang terakhir kita tambah beban seberat 250 gram. Lalu kita ukur menggunakan penggaris. Oke, panjang karet adalah 28 cm. Oke, baiklah, kesimpulan dari praktek yang telah kita uji coba, semakin beratnya beban yang diterima, maka karet gelang akan semakin memanjang dikarenakan adanya gaya berat, gravitasi. Setiap benda itu mempunyai gaya berat, gaya gravitasi, besar gaya gravitasinya tergantung pada gaya tersebut. Terima kasih. Oke, baiklah, kita lanjut ke video yang selanjutnya, yaitu gaya perpaduan gaya. Selamat menyaksikan. Sekarang, kedua anak menarik karet dengan kekuatan yang sama besar ke arah berlawanan. Perhatikan spidol tetap berada di tengah dan tidak bergerak. Ini menunjukkan bahwa gaya dari kiri dan gaya dari kanan sama besar dan saling berlawanan arah, sehingga gaya menjadi seimbang, resultan gaya 0. Langkah kedua, salah satu menarik lebih kuat. Selanjutnya, anak di sebelah kanan menarik lebih kuat daripada anak di kiri. Perhatikan spidol bergerak ke arah kanan, artinya gaya di kanan lebih besar dari gaya di kiri, sehingga resultan gaya tidak sama dengan 0. Akibatnya, benda bergerak ke arah gaya yang lebih besar. Percobaan ini menunjukkan bahwa perpaduan gaya terjadi ketika dua gaya bergerak pada satu benda. Jika kedua gaya sama besar dan berlawan arah, gaya disebut seimbang dan benda tidak bergerak. Tapi jika salah satu gaya lebih besar, gaya menjadi tidak seimbang sehingga benda bergerak ke arah gaya yang lebih kuat.